narasumber dari BNN-nya Pak Dede sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi acara ini. Mengapa Ibu mencarikan narasumber di BNN? Mengingat sekarang itu seperti yang kita saksikan mungkin setiap hari di televisi Pak Doge, artinya begitu narkoba gencarnya setelah ditangkap, tapi kenyataannya semakin hari semakin merambah. Bahkan kemarin dapat juga yang lihat di TV itu katanya sudah mengkhawatirkan ke anak-anak. Nah untuk itu sebelumnya mungkin yang perkenalkan dulu, Agung ini adalah anak-anak program kesetaraan. Mereka itu setara dengan ada yang SD, ada SMP, ada yang SMA. Mereka ini yang tidak mempunyai kesempatan pada sekolah formal, sehingga dia memilih pada program kesetaraan ini. Kenapa kan itu ada? Kenapa saya? Ini ada narkoba itu. Narkoba itu narkoba. Karena itu jangan tidak penting itu loh tadi luar-luar itu harus tidak penting karena itu. Oke, ada lagi cukup. Memang rokok itu kan pintu masuk untuk menjadi seorang normatif narkoba. Tetapi sekarang saya jawab itu pertanyaan saya itu yang pertama. Kenapa kalau mabuk sekali saya tidak apa kalau rokok? Tetapi kalau sekali memakai rokok ditambah ganja ya berbahaya. Kalau hanya rokok saja tidak. Tetapi dia sudah merupakan langkah awal. Makanya janganlah melangkah, artinya janganlah merokok. Itu kalau langkah berikutnya, ya tinggal langkah satu langkah lagi ditawarin yang namanya ganja kering, diinting seperti rokok. Seperti yang tadi itu, cewek tadi itu kan intingannya kan itu sudah ganja. Itu memang awalnya kan ditawarin rokok kan, coba itu, karena semua awalnya adalah mencoba. Makanya saya katakan jangan mencoba. Kalau sudah namanya mencoba, keinginan ya tinggal menunggu akibatnya saja. Itu kalau hal yang negatif, kalau yang positif ya harus dong dicoba sampai ketemu hasilnya kan begitu. Nah kalau yang negatif ya sudah jangan lah. Itu baru. Jadi rokok tembakau itu ya memang juga termasuk narkoba, tetapi itu bahan adiktif namanya. Tetapi kalau dia dicampur saja ya sudah memakai narkoba. Nah yang pertanyaan pertama dari BPK yang luar biasa, ya kenapa rokok pabriknya tidak ditutup kan begitu? Yang merokok bukan begitu maksudnya. BPK kenapa kan begitu sekarang? Karena memang pemerintah itu tidak berani menutup karena
Satu, banyak efeknya, banyak dampaknya. Pertama dampaknya itu kepada petani tembakau. Kemana dia menjual tembakunya? Itu kan begitu dia. Makanya tidak bisa menutup, tetapi sekarang rokoknya yang dikasih peringatan. Tahu peringatan rokok yang awal? Rokok dapat menyebabkan kanker. Kan itu awalnya. Tetapi yang sekarang apa itu rokok? Kematian. Rokok membunuhmu. Kalau sudah semua tidak merokok, gimana? Otomatis kan pabriknya hancur tanpa ditutup. Nah yang kedua, banyak pabrik rokok itu menampung tenaga kerja. Kemana nanti tenaga kerja itu dibawa? Tidak bisa kita. Pemerintah itu tidak bisa memberikan pekerjaan untuk kita. Itu yang ketiga, itu pemerintah juga menikmati yang namanya pajak. Nah untuk adik-adik di SKB juga sebagian kecipratan itu untuk pembiayaan banyak itu makanya tidak dibentuk tetapi diperingati dengan keras itu. Bagi yang merokok, mohon maaf bapak-bapak yang merokok, saya katakan bapak itu bukan buruk. Kenapa? Kan sudah tahu rokok itu memburuk, tetap juga memakai, kan bukan buruk jadinya. Itu makanya saya katakan jadi itu kalau tidak merokok jangan mencoba sedikit pun, apalagi sudah dilakukan pun jangan, karena langkah awal itu langkah awal akan menunggu langkah-langkah berikutnya. Ya sebelumnya saya makasih atas waktunya. Pak, saya mau nama saya Rizka. Kalau saya jual, Pak, sekarang kan banyak ada pergaulan bebas gitu kayak remaja itu, misalnya ada penggunaan narkoba gitu diajak oleh temannya buang umur, misalnya dia itu cukup direhab atau dihukum selayaknya. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, di rokok itu kan isi tulisan nikotin. Nikotin itu termasuk narkoba atau bukan? Ternyata tidak jauh-jauh dari rokok. Iya, tetap ya jujur ya Pak ya. Tapi rokok itu masih favorit. Iya. Intinya rokok harus Gimana? ada yang nggak dimusnahkan. Berarti rokok itu sebaiknya bagaimana Bapak? Ya, jadi rokok itu Sebaiknya sebaiknya dihindari. Ya, yang dihilangkan itu tidak mungkin kita menghilangkan. Betul. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Satu lagi. Dua ya Pak. Iya. Pak ini kita beri. Iya. Iya. Bagaimana cara mengenali narkoba yang berada di makanan? Selain dengan cara mencobanya, apakah bisa dilihat dari warna mungkin atau apanya Pak? Oke, luar biasa. Oh, sebentar sebenarnya ya. Sebentar Bapak sebenarnya. Oke Bapak, silakan dibahas satu persatu. Jadi yang pertama ya definisinya dari itu anak kan itu yang lalu ini tergantung nanti tingkat kegaduhannya dia. Itu. Makanya dari kajian itu nanti kalau ditangkap itu kita ada namanya tim asesmen terpadu. Jadi tidak pengalihan. Jadi kita tangkap lalu dilaporkan. Jadi kita tangani semua untuk kita tanyakan dulu. Kalau dia memang hanya pemakai ringan
dan kita akan obati rehab gratis. Tetapi ya, tidak dihukum. Kalau dia hanya pemangku, kalau dia pemerintah, tentu nanti kita juga hukum, tetapi tidak di penjara, di robohkan. Ada namanya lapas anak. Itu kita akan taruh di sana dulu, kita bina, kita isolasi. Dia itu kita bimbing kembali. Nah, kalau dia bisa mengerak, nanti kita akan rawat dia dengan rawat inap, di mana semuanya gratis. Rawat inap yang ada di Bali itu rumah sakit daerah semua sebagai rawat inap. Nah, kemudian ada yang spesifik itu lapas narkotika Bali, tetapi bukan rumah sakit Bali. BNN punya lapas narkotika, itu kapasitasnya 300 orang, sekarang sudah terisi 75 orang. Itu mungkin akan dibawa ke sana. Itu. Jadi itu yang pertama barangkali. Jadi narkotika kan itu tidak akan dihukum jelas. Nah, yang kedua, tadi itu harus terlihat walaupun sekali bisa itu pasti juga namanya pecandu narkoba, dia pasti kecanduan. Apalagi seperti tadi marah-marah itu sendirian, tidak bisa diganggu, bukan begitu. Tapi kata temennya, katanya ini cuma isupan aja, tapi mengandung narkoba tidak, dan ini Ya, adalah seperti tadi itu. Cuma caranya ini kalau bisa coba dibawa ke BNN, ya diperiksa lebih jauh. Gratis kok deh, hubungi aja saya nanti. Saya Pak Mulwano, nomor HP saya catat sekarang 081 081 jika dia berhadiah kali itu karena dia ya seperti wibromis ya dia wibromis cuma itu tahunya kita setelah dimakan. Kalau dari segi bentuk dari segi itu tidak bisa kita rasakan, cuma dari penawarannya bisa kita tahu. Karena awalnya itu akan dijual murah, bahkan dikasihkannya gratis. Itu jadi tidak bisa melihat itu ya proses seperti itu. Cuma kita mengandung yang namanya narkoba bersama sabu. Jadi ada juga nanti makanan kaleng itu yang terutama dari Cina, hati-hati untuk makanan kaleng buah segar itu sana, tetapi yang lainnya buah segar, yang lainnya lagi berisi ekstasi. Karena asal ekstasi itu adalah dari Cina, jadi guang Cina. Barangkali itu ada lagi orang lain silakan.